Baik, kita masuk pada strategic brand management proses. Nah, di sini strategi brand management proses adalah perancangan dan penerapan program dan aktivitas pemasaran yang proaktif membangun, mengukur, dan mengelola brand equity. Terdapat 3 model untuk membangun merek. Yang pertama itu adalah the brand positioning model atau model pemosisian produk. Di sini menggambarkan bahwa dalam membangun produk itu, membangun merek itu harus atau mencari keunggulan kompetitif dulu. Nah, kemudian keunggulan kompetitif itu harus bisa kita save, kita simpan di benaknya, ya, di kepalanya pelanggan. Jadi kalau kita mendengarkan misalnya kata-kata mau air minum, kemudian kalian menyebutnya adalah Aqua, nah berarti brand positioning modelnya sudah selesai, sudah jadi gitu ya. Atau misalnya ada kata-kata kuliah, ya si aja, nah berarti itu sudah pas brand positioningnya, sudah masuk ke dalam alam bawah sadar si konsumen atau si pendengar. Lalu yang kedua, model kedua di sini adalah the brand resonance model. Jadi ada model resonansi merek. Di sini bagaimana keunggulan kompetitif tadi dan cara bagaimana menciptakan intensitas hubungan kesetiaan yang aktif dengan pelanggan atau merek. Kita kembali kepada kata-kata resonansi. Resonansi itu kan yang terus ya, terus bergumam, terus terngiang gitu di kepalanya si konsumen. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi unggulan kompetitif tadi selalu diberikan kegiatan atau intensitas rangsangan yang bisa menumbuhkan kesetiaan kepada konsumennya. Jadi misalnya ada program promosi penjualan. Jadi kayak modelnya sekarang itu pemasaran yang dilakukan oleh Tokopedia, yang dilakukan oleh Lazada, yang dilakukan oleh Blibli.com. Nah, mereka saling bertarung untuk membuat yang namanya resonance model brand ya. Selalu memberikan kegiatan-kegiatan pemasaran yang membuat konsumen itu selalu menggunakan aplikasinya. Nah, contohnya misalnya di sini ada Tokopedia Payday atau Tokopedia WIB, waktunya Indonesia berbelanja. Nah, dia membuat atau mengajak secara tidak langsung bahwa kalau mau akhir bulan, mau gajian, kamu siap-siap nih harus berbelanja di Tokopedia. Ya, di Tokopedia ada apa aja katanya gitu. Ada ini, ada ini, ada ini. Nah, di WIB tersedia dengan diskon yang seperti ini, dengan promosi penjualan gratis ongkir yang seperti ini. Nah, itu yang mau dibuat yang selalu ya. Jadi kan bilang tadi menciptakan intensitas. Selalu dibuat oleh perusahaan biar terjadi yang namanya brand resonance. Jadi selalu teringat, terngiang-ngiang di benaknya konsumen. Ya. Atau misalnya Gojek dengan GoPay-nya membuat juga yang namanya model strategi seperti ini ya. Jadi misalnya mau bayar apa aja bisa, bayar listrik bisa, bayar pulsa bisa, bayar misalnya asuransi bisa, bayar apa lagi, beli makan bisa katanya gitu kan. Ingin menyenangkan istri biar istri tidak capek misalnya gitu kan, makanya dia memesan GoFood misalnya gitu, bayar pakai GoPay. Kemudian bayar listrik bisa, beri THR bisa. Nah, di sini Gojek membuat suatu strategic brand resonance model. Kemudian yang ketiga ada the brand value chain atau rantai nilai merek. Di sini menggambarkan bagaimana merunut proses penciptaan nilai untuk pemahaman yang lebih baik terhadap tentang dampak keuangan dari pengeluaran, pemasaran, dan investasi yang didapatkan oleh pelanggan. Jadi dia memberikan atau menciptakan nilai-nilai, kalau kamu beli ini kamu dapat apa, kalau kamu beli ini nggak hanya dapat ini. Jadi dia memberikan rantai nilai merek. Jadi secara tidak sadar nanti orang akan lebih memilih membeli atau berbelanja di suatu tempat karena punya nilai tadi ya, nilai tambahnya. Jadi kalau beli di sini aku dapat poin nih, atau misalnya di sini aku bisa dapat apa, misalnya seperti itu. Itu tadi 3 model untuk membangun merek. Kita lanjutkan pada 5 tahapan brand experience.
Di sini konsumen sering membeli produk karena tertarik dengan manfaat lain yang ditawarkan di luar manfaat fungsional produk. Di sini ahli pemasaran Aaker menyatakan bahwa manfaat fungsional bukan titik manis persuasi dan komunikasi. Sebaliknya, yang menarik masyarakat adalah manfaat emosional, manfaat mengekspresikan diri, dan keuntungan sosial. Pernyataan ini memberikan arti bahwa sebuah merek harus dibangun dengan memberikan manfaat-manfaat lain di luar manfaat fungsional yang berpengaruh sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih merek. Berarti di sini kalau kita ingin menjual atau memasarkan produk, nah produk tadi tidak hanya punya manfaat fungsional yang seperti mana saya pernah bilang dulu di pertemuan 5, adanya benefit dari penggunaan produk. Nah, benefit dari penggunaan produk tadi tidak hanya benefit real dari komposisi yang ada, dari spesifikasi produk yang ada, tapi juga punya manfaat lain, manfaat emosional. Jadi contohnya misalnya kayak gini, kalian pergi misalnya ke suatu kafe, misalnya kafe Hambalang misalnya gitu ya, di Sentul misalnya, ke kafe Hambalang. Kalian ke sana kan tidak hanya ingin minum kopinya, tidak hanya ingin makan makanan yang ada di sana, tapi juga ingin mendapatkan prestis sudah pernah ke kafe tersebut. Itu yang namanya manfaat emosional. Jadi ada keuntungan sosial. Oh, udah pernah kok saya ke kafe itu. Biasa aja. Nah, itu menjadi manfaat-manfaat emosional yang diberikan suatu brand atau suatu produk. Nah, di sini manfaat emosional, mengekspresikan diri, keuntungan sosial ini adalah pengalaman yang menyenangkan bersama merek, sehingga disebut juga sebagai brand experience. Nah, terdapat 5 tahapan untuk brand experience, yang itu mulai dari brand awareness, brand recognition, ada brand trial, kemudian ada brand preference, dan brand loyalty. Nah, kelima tahapan ini mengarah kepada brand equity yang positif. Kita bahas pertama adalah brand awareness atau kesadaran merek. Konsumen menyadari adanya sebuah merek di brand awareness. Jadi, oh ada ya brand ini, oh ada yang namanya roti ini misalnya, oh ada yang namanya kopi ini, tahu ya, sadar. Brand awareness berhubungan dengan kekuatan dari merek itu diingat oleh memori konsumen. Kesadaran akan merek direfleksikan dalam kemampuan konsumen mengidentifikasi merek dalam berbagai situasi yang berbeda. Kemampuan konsumen akan ditentukan juga dengan tingkat motivasi dia, kenapa dia harus tahu brand itu. Ketika konsumen berada dalam suatu situasi pembelian dengan motivasi yang tinggi, maka konsumen akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi familiar dengan mereknya. Jadi brand awareness ini adalah tahapan paling bawah, tahapan paling dasar dari brand experience, di mana konsumen itu sudah tahu akan adanya produk. Konsumen punya motivasi tertentu ketika membeli produk. Ya, jadi ini akan berkaitan dengan tujuan periklanan kalau kalian akan membuat suatu campaign atau membuat suatu iklan. Ya. Nah, ketika konsumen belum tahu tentang produk, berarti konsumen itu belum aware atau unaware. Ya, jadi ketika dia sudah tahu, berarti dia sudah awareness. Nah, ketika sudah tahu, kalian tidak harus repot-repot lagi untuk menjelaskan produknya, tapi lebih menjelaskan kalau dia menggunakan produk ini, dia akan menjadi seperti apa. Dan di sini kita untuk tujuan brand awareness. Oke, berikutnya adalah brand recognition. Adanya pengakuan terhadap merek. Nah, kalau awareness tadi kan dia sudah tahu, oh ada produk ini ya. Tapi belum tentu produknya itu diakui keberadaannya. Nah, di brand recognition, konsumen mengakui merek itu ada
dan mengetahui apa yang ditawarkan serta bisa membandingkan dengan penawaran pesaing. Brand recognition juga diartikan sebagai kesadaran konsumen ketika memikirkan suatu kategori produk dan berupaya mengingat kategori tersebut. Begini ya contohnya. Kalau di brand awareness, oh datanya, oh ada kopi kenangan. Oh tahu ada kopi janji jiwa. Oh ada tahu misalnya kopi apa misalnya gitu ya. Nah, kalau di brand recognition, dia bisa mengetahui produk ini apa isinya, apa namanya. Kemudian produk pesaing tadi apa isinya, apa namanya. Jadi misalnya kalau ditanya, oh kalau kopi susu gula aren misalnya di kopi kenangan namanya kopi mantan. Oh kalau di janji jiwa namanya kopi susu apa misalnya gitu. Oh kalau di misalnya tempat lain namanya apa. Jadi dia tahu kategori produknya, tahu nama produknya. Dia melakukan brand recognition. Atau misalnya dia tahu tentang apa yang ditawarkan dari kedua brand. Misalnya di kopi kenangan dia dapat misalnya ada free upsize promo. Nah kalau di tempat lain ada nggak yang kayak gitu? Atau bentuknya buy one get one atau buy two get one. Nah jadi dia tahu apa penawarannya. Jadi biasanya konsumen ini lebih punya referensi. Oh kalau saya lagi akhir bulan lagi begini, saya akan belinya di sini. Oh kalau saya misalnya ingin dapat yang begini, saya akan ke brand yang ini. Jadi konsumen itu adalah orang yang picik ya. Jadi dia bisa memilih ini ngasih apa, yang ini ngasih apa, dia akan memilih yang paling baik buat dirinya. Kita lanjut, ada brand trial. Konsumen telah mencoba merek. Jadi kalau tadi ada brand awareness, ada brand recognition, dan brand trial berarti udah pernah coba. Nah, ketika sudah pernah coba ini, apakah dia akan membeli kembali atau tidak? Atau brand trial ini juga bisa berarti brand membuat suatu produk baru yang orang belum pernah ada. Misalnya membuat kemarin tuh ada kopi klepon, nah gitu kan, padahal kopi pandan dan gula merah gitu. Dia beri nama kopi klepon. Nah, melakukan brand trial. Apakah orang akan suka? Bisa saja kalau sesuai dengan budaya, sesuai dengan apa yang orang atau konsumen itu pernah coba. Kemarin baru terjadi di bulan Syawal, McD kari ya, ayam kari. Nah, karena dia ingin mensasar orang yang suka makanan santan di di hari raya. Dia buatlah yang namanya ayam kari. Ayam goreng crispy pakai kuah saus kari pedas. Itu juga masuk ke dalam brand trial. Yang keempat ada brand preference. Nah di sini konsumen memiliki perasaan suka terhadap merek. Konsumen menyukai merek dan melakukan pembelian ulang. Nah jadi dia sudah punya sudah punya standar, oh saya suka kopi yang ini, saya suka bahan yang ini, saya suka dengan makanan ini, saya akan membeli kembali. Yang kelima ada brand loyalty, kesetiaan terhadap brand. Konsumen di sini meminta merek dan akan mencari kemanapun juga brand tersebut, sehingga loyalitasnya akan terus meningkat. Bagaimana cara memeliharanya? Ya, cara memeliharanya, produsen bisa memberikan promo, bisa memberikan privilege ya, kayak seperti hak-hak khusus, member khusus pada suatu pembelian produk. Lalu ada yang kita sebutkan selanjutnya adalah merek dan kepercayaan konsumen atau brand trust. Kepercayaan akan brand atau brand trust adalah harapan akan kehandalan dan intensi baik merek. Berdasarkan definisi, kepercayaan brand direfleksi menjadi dua komponen penting, yaitu satu, brand reliability, kehandalan merek
dengan sumber pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai-nilai yang dijanjikan, atau dengan kata lain persepsi kepada mereknya dipenuhi, ya, dan memberikan kepuasan konsumen. Yang kedua ada brand intention, keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan konsumen ketika masalah dalam konsumsi produk muncul secara tidak terduga. Ya, kepercayaan merek terjadi berdasarkan adanya pengalaman konsumen dalam menggunakan produk. Pengalaman ini akan mempengaruhi evaluasi dalam mengkonsumsi, menggunakan, atau memberikan kepuasan secara langsung kepada merek. Pengalaman merupakan proses belajar bagi konsumen karena pengalaman memperoleh banyak informasi. Proses belajar konsumen terhadap pembelian suatu produk dinamakan knowledge by acquaintance, di mana informasi langsung mengenai suatu produk didapat dari pengalaman langsung mengkonsumsi produk. Ya, jadi brand reliability berarti kita percaya bahwa produk ini mampu memberikan kebaikan bagi penggunanya. Brand intention ini mempunyai konsumen yakin bahwa produk ini walaupun dia ada masalah, tapi ini sebenarnya bukan kesalahannya si brand, bisa saja kesalahan dari orang, human error. Jadi masih percaya aja walaupun brandnya ini ada miss-nya gitu ya. Oke, di sini ada 3 aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan untuk memenuhi atau menumbuhkan kepercayaan konsumen dengan cara adanya achieving result, ya. Harapan konsumen pada janji, ya, yang harus ditepati jika ingin mendapatkan kepercayaan. Adanya acting with integrity, bertindak dengan integritas, yang artinya adanya konsistensi antara ucapan dengan tindakan dalam setiap situasi. Kemudian ada demonstrate concern, kemampuan perusahaan untuk menunjukkan perhatian pada konsumennya dengan menunjukkan sikap pengertian ketika konsumennya menghadapi masalah pada suatu produk, dia mampu menyelesaikan dan menumbuhkan kepercayaan kembali pada konsumen. Nah, ini akan meningkatkan level of trust, ya, kepada suatu brand kepada konsumen. Jadi adanya memberikan harapan sesuai dengan janji, kemudian melakukan hal-hal yang baik dan konsisten, ya, selalu konsisten terhadap apa yang dibuat dalam suatu brand, kemudian mampu menunjukkan demonstrasi yang mampu menunjukkan sikap pengertian bila konsumennya itu mendapatkan kendala ketika mengkonsumsi produk. Makanya ada layanan purna jual, ada relationship marketing, tadi untuk menumbuhkan level of trust atau meningkatkan level of trust. Nah, kalau sudah ada trust-nya, ya, akan menumbuhkan yang namanya loyalitas merek atau brand loyalty. Di sini loyalitas merek memiliki pengertian sikap yang menyenangkan terhadap suatu brand yang direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten merek tersebut dalam waktu yang panjang. Kemudian Sumarwan juga menjelaskan bahwa brand loyalty adalah sikap positif konsumen terhadap suatu merek. Konsumen memiliki keinginan kuat untuk membeli ulang merek tersebut, merek yang sama, baik sekarang maupun yang akan datang, masa yang akan datang. Nah, ternyata dari loyalitas atau brand loyalty itu, brand loyalty tadi punya 5 tingkatan yang dikembangkan oleh A. Acker, yaitu 5 tingkatan brand loyalty. Yang pertama ada brand switcher. Brand switcher di sini pelanggan berada tingkat loyalitas di mana itu adalah yang paling mendasar. Jadi tingkat loyalitasnya paling dasar. Semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk berpindah pembeliannya dari merek satu ke merek lain, ini diindikasi bahwa dia tidak loyal kepada suatu brand. Ya, pada tingkatan ini merek apapun akan dianggap memadai jika punya peranan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya ketika ada barang murah yang tadinya dia kemarin beli produknya A, ketika ada yang lebih murah dia akan pindah ke produk yang B. Di sini yang dikatakan
tingkatan brand loyalty-nya itu ada di tingkat paling dasar, itu brand switcher. Jadi dia mampu dengan cepat mengganti merek yang dia ambil sebelumnya. Ini banyak sekali strategi-strategi ini dilakukan pada retail-retail kecil ya, seperti Alfamart, Minimart. Ketika udah sampai di hadapan kasir, nah ini akan diganggu keyakinan diri kita. Maaf kakak, lagi ada promonya nih, promo tebus murah, misalnya kayak gitu ya kalau di Alfamart ya, promo tebus murah nih, yang ini jadi 5.000, yang ini jadi ini. Nah, kalau orang bawa uangnya pas-pasan, ketika yang disitu ada yang lebih murah dengan manfaat yang sama, produk yang dia pernah ambil sebelumnya, dia akan tukar dengan produk yang tadi tebus murah. Ini yang seperti ini namanya konsumen brand switcher. Ada ya yang kayak gitu, banyak sekali ya. Apalagi kalau misalnya di swalayan. Nah, swalayan kemudian ada sales promotionnya di sana. Ya, mbak-mbak cantik misalnya sengaja berdiri dekat counter di mana produk dia tersedia. Nah, ketika kita akan memilih, cari apa kak? Kalau nyari yang ini, nih dari produk ini ada yang begini. Nah itu dia akan menggoda si konsumen untuk melakukan switcher, mengganti produk yang pernah dia beli ya dengan produk yang ditawarkan. Ya pasti pernah ngalamin semua ya. Tingkatan yang kedua yaitu habitual buyer. Pembeli yang pada tingkatan ini adalah pembeli yang puas dengan merek yang sudah pernah dikonsumsi sebelumnya. Nah, habitual buyer ini pada dasarnya tidak punya alasan yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk membeli produk yang lain. Jadi dia sudah berencana, saya akan beli produk ini. Gitu. Nah, ketika ingin merubah atau pemasar ingin merubah habitual buyer, maka dia perlu usaha. Misalnya selain biaya, misalnya tadi ada alasan-alasan khusus kenapa si konsumen harus mengganti produknya si habitual buyer ini. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa habitual buyer itu adalah dia beli produk karena sudah terbiasa. Biasanya pakai ini, bisa aja Bu diganti. Nah, apakah dia akan berubah kalau dia tertarik dengan tawaran si sales promotion? Berarti dia akan menjadi brand switcher. Tapi kalau dia tetap ya pada prinsipnya akan membeli produk yang sama, berarti dia adalah habitual buyer. Kita lanjut tingkatan yang ketiga, ada satisfy buyer. Di sini pembelinya puas dengan biaya peralihan. Nah, pada tingkatan ini pelanggan termasuk dalam kategori puas karena mengkonsumsi produk tersebut. Meskipun ada kemungkinan mereka akan beralih kepada merek lain dengan menanggung switch cost atau biaya peralihan yang terkait dengan waktu, uang, atau risiko kinerja ketika dia beralih kepada suatu merek. Nah ini ya, kalau habitual buyer tadi dia beli karena udah pernah beli sebelumnya dan merasa baik-baik saja. Nah kalau satisfied buyer ini pembeli yang sudah puas terhadap satu produk ya, kemudian ketika ingin digoyahkan, maka dia akan menanggung biaya peralihan, bisa biaya waktu karena harus mendengarkan si sales promotionnya ngomong. Kemudian ada biaya peralihan bisa berupa uang, misalnya seperti mie lemonilo harga beda tipis tapi kualitas lebih begini. Nah itu kan trik ya, itu adalah taktik pemasaran. Jadi bagaimana dia akan menggoyahkan satisfy buyer menjadi brand switcher. Hati-hati ya, sebenarnya kita seru, banyak sekali contoh yang muncul di lingkungan kita, dekat kita gitu ya. Lalu yang keempat ada tingkatan dari brand loyalty adalah like brands. Jadi si konsumen ini udah menyukai mereknya, sudah sungguh-sungguh cinta dengan brand tersebut, sudah tahu bagaimana cara kerjanya brand tersebut, cocok dengan dia. Nah, di sini adanya muncul perasaan emosional terkait dengan brand tersebut. Jadi kalau misalnya dia pindah ke brand lain, dia merasa bersalah gitu ya. Oke.
Lanjut ada committed buyer. Konsumen sudah punya komitmen, merupakan tingkatan tertinggi dari piramidanya loyalitas, brand loyalty. Di tahapan ini pelanggan adalah seorang pelanggan yang setia dan punya kebanggaan ketika menggunakan merek tersebut. Dan bahkan merek tersebut itu menjadi sangat penting bagi mereka karena punya segi fungsional dan juga segi emosional. Nah, produk tadi juga bisa menjadi aktualitas ya, aktualisasinya si pelanggan ini yang bisa dia rekomendasikan ke orang lain atau secara tidak langsung dia bisa mempromosikan produk tersebut kepada orang lain. Itu committed buyer. Oke. Itu dia tadi ada pertemuan 12 dari marketing and branding. Nah, kita belajarnya tadi ada pengertian brand, kemudian ada hal-hal yang bisa diletakkan brand ya. Kemudian ada 3 rules of success in building top brand. Kemudian ada manajemen proses, 5 tahapan brand experience, ada brand trust, dan ada brand loyalty. Oke. Itu saja materi hari ini ya, pertemuan 12 ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman Adver. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh lain dengan dosen pengajar di kelasnya masing-masing. Masih ada aja nih yang belum subscribe, nonton tapi nggak subscribe. Nah, silakan subscribe ya teman-teman. Nanti bisa subscribe di sini. Jadi kalian tahu kalau ada video terbaru dari saya. Karena ini sudah pertemuan 12, berarti akan ada sisa beberapa pertemuan lagi, 2 kali pertemuan lagi untuk perkuliahan marketing and branding. Jangan sampai terlambat. Apa saya ancam aja ya, kalau tidak subscribe nanti nggak keluar nilainya. Nah, nggak gitu ya. Nah, jadi silakan kalian subscribe biar tahu ada video terbaru. Jadi nggak harus dapat forward dari dosen-dosennya. Juga bisa komen ya di materi pembelajaran ini, barangkali Bu, contohnya salah, pakai contoh saya aja ya, silakan. Jadi kita bisa berdiskusi nanti di dalam kolom komentar. Kemudian bisa juga kalau kalian setuju, kalian suka dengan videonya, jangan lupa diklik like ya. Biar saya senang, biar saya semangat membuat video-video konten pembelajaran lainnya. Oke, itu saja materi pertemuan hari ini. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Saya Dina Andriana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.